Hari ini, mari kita belajar kehendak Tuhan yang diajarkan Tuhan melalui Alkitab dengan judul khotbah, Jalan ke Surga dan Jalan di Padang Gurun. Jalan ke surga dan jalan di padang gurun dapat dilihat sebagai hubungan antara kenyataan dan bayangan. Ketika kita mengamati sejarah di padang gurun selama 40 tahun, kita bisa menemukan semua faktor yang menghalangi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Berkat karunia Tuhan, 3.500 tahun yang lalu, Musa telah menyelamatkan orang Israel dari Mesir dan mulai hidup di padang gurun selama 40 tahun. Menurut Alkitab, apa yang sudah membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam Kanaan selama mereka tinggal di padang gurun selama 40 tahun? Karena apa mereka tidak masuk ke dalam Kanaan? Karena bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Apakah bersungut-sungut karena semuanya sesuka hati mereka? Tidak, pada saat itu tidak pernah bersungut-sungut. Jika kita mencari, karena apa kita mulai bersungut-sungut? Kita mulai bersungut-sungut sejak kita tidak mau menuruti firman dari Tuhan. Dengan kata lain, ketidaktaatan adalah sumber kita bersungut-sungut. Jika pikiran kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, menurutku, jalan ini lebih bagus. Kita akan mulai bersungut-sungut dan mengeluh karena terpaksa menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan telah membiarkan orang Israel itu dikubur di padang gurun. Tuhan merencanakan kita akan tiba di kerajaan surga melalui jalan padang gurun dalam iman pada zaman ini. Dan Dia menjalankannya seperti rencananya itu. Maka di 1 Korintus pasal 10 tertulis, untuk kita menghindari jalan itu. Nenek moyangmu sudah tewas di padang gurun pada 3.500 tahun yang lalu karena hidup seperti itu. Janganlah kamu menuruti mereka. Jangan ikuti perbuatan mereka. Tetapi taat pada kehendak Tuhan. Alkitab membuat kita menyadari bahwa kita harus taat pada Tuhan dengan iman yang percaya di dalam kehendaknya itu. Mereka sudah bersungut-sungut ketika mereka tidak taat pada kehendak Tuhan. Ketidaktaatan bersungut-sungut. Kalau begitu, orang-orang surgawi yang ingin masuk ke kerajaan surga pada hari-hari ini tidak boleh membuat perjalanan kita ke surga sama dengan perjalanan mereka di padang gurun. Susunan jasmani dan susunan rohani itu sama. Jadi, mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 yang menekankan kita untuk tidak mengikuti perbuatan mereka. Pasal 10 ayat 1 kita baca. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian, bangunlah mereka dan bersukaria. Beberapa perkara utama di padang gurun ditulis di sini, dan diminta kepada kita untuk kita tidak melakukan apa yang sudah mereka perbuat. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hari ini, apa yang harus kita pikirkan terlebih dahulu di bawah judul Jalan ke surga dan jalan di padang gurun adalah perkara-perkara susah seperti yang sudah terjadi di padang gurun
akan muncul ketika pemikiran kita lebih utama daripada firman Tuhan karena ketidaktaatan kita. Mari kita lihat tentang hal ini melalui Alkitab. Mari kita baca Ibrani pasal 3 ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Perhentian di padang gurun. Di dalam Alkitab tercatat bahwa perhentian di padang gurun berarti memasuki Kanaan. Secara rohani, masuk ke dalam kerajaan surga sebagai perhentiannya. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Tempat perhentiannya berarti kerajaan surga. Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jika kita melihat segala hal tanpa iman, kita tidak bisa taat sama sekali. Ketika Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan semua pemimpin agama waktu itu tidak mempunyai iman terhadap Yesus. Mereka selalu membantah pekerjaan yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus berkata, "Aku akan melakukan ini," mereka mencari masalah dalam hal itu. Itulah sebabnya Yesus telah berkata kepada mereka, "Bagaimana kamu bisa meluputkan diri dari hukuman neraka?" Bukan hanya mereka saja, tetapi bahkan rasul-rasul juga, yang sekalipun berada di dalam keimanan. Terkadang mereka mencampurkan pikiran mereka yang lebih kuat ke dalam apa yang Yesus lakukan, sehingga hal tersebut menyebabkan masalah. Kita tidak boleh menganggap semua ini hanyalah sejarah yang berlalu, tetapi harus menganggapnya pelajaran bagi kita pada zaman ini. Rasul-rasul juga pernah memiliki pendapat seperti itu tentang Yesus 2000 tahun yang lalu. Jika aku juga memilikinya seperti mereka, aku harus memperbaikinya. Kita perlu berpikir seperti ini. Tetapi, jika kita berpikir, itu hanya salah satu sejarah 2000 tahun yang lalu, kita tidak bisa belajar apapun dari Alkitab. Hari ini, saya mau kita semua melihat diri kita sendiri sekali lagi dan menyadari bahwa jika kita tidak mempunyai iman terhadap Tuhan, kita tidak bisa hidup di dalam ketaatan. Mari kita baca Yohanes pasal 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menjekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Petrus benar-benar menghormati Yesus. Tetapi dia kurang mengetahui maksud semuanya tentang kehendak Yesus dan rencana Yesus. Itulah sebabnya ada banyak catatan di dalam Alkitab tentang dia, sering memutuskan sesuatu menurut pikirannya. Kita baca ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku." Murid-murid lain cuma mengikuti Yesus apa yang dia lakukan. Tetapi Petrus lebih keras memperhatikan Yesus dan juga menghormatinya. Maka ia berpikir, bagaimana aku bisa membiarkan Yesus membasuh kakiku? Seharusnya akulah yang membasuh kakinya. Karena pikiran seperti ini, ia mengatakannya seperti itu. Ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat? Karena ada alasannya. Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Perkataan Petrus itu
Bukan karena dia tidak taat kepada Yesus. Sebenarnya dia tidak memahami kehendak Tuhan yang agung dan apa yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Petrus tidak tahu seberapa penting Yesus membasuh kaki mereka. Dia merasa minta maaf terhadap Yesus karena dia sedang melakukan apa yang harus dilakukan seorang budak. Maka dia berkata seperti itu. Namun Yesus berkata, "Jikalau aku tidak melakukan ini, engkau tidak mendapat bagian dalam aku demi pekerjaan keselamatan." Menurut Lukas pasal 19 ayat 10, Yesus datang untuk mencari yang hilang dan menyelamatkannya. Semua pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang harus dilakukan Mesias untuk keselamatan. Tetapi karena Petrus tidak menyadari sampai hal itu, perbuatannya tampak tidak taat kepada firman Tuhan. "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya," kata Petrus dengan maksud baik. Tetapi Yesus berkata, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku di dalam keselamatan." Lalu Petrus terkejut dan berkata apa? "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Ada kejadian yang membuatnya hampir kehilangan bagiannya dalam Tuhan. Memang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan Yudas Iskariot menentang Yesus dan menolaknya dengan pikiran yang jahat. Tetapi kita harus mengingat bahwa pikiran dan maksud baik pun bisa membuat kita kehilangan bagian kita di dalam Tuhan. Bukankah kita harus menuruti ajaran-ajaran Tuhan dengan berkata, "Amin," kemana saja ia pergi? Di dalam Ibrani pasal 3, bangsa Israel keperhentian itu. Dengan kata lain, mengapa mereka tidak memasuki Kanaan yang kekal? Itu bisa diringkaskan dalam satu kata, mereka tidak taat. Kenapa mereka tidak taat? Mereka tidak memiliki iman. Ketaatan terikat dengan iman. Hari ini, Tuhan menunjukkan kepada kita ajaran-ajaran yang sudah diberikan 2000 tahun yang lalu dan yang diberikan 3500 tahun yang lalu pada waktu Musa. Melalui ajaran-ajaran itu, Tuhan mengajari kita tentang sikap apa yang harus kita pegang supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sudah dipanggil oleh Roh dan pengantin perempuan dan duduk di sini. Kita sudah masuk ke dalam kebenaran ini. Tuhan yang melihat kesudahan dari awal, menuntun dan memimpin kita semua anak-anaknya kepada keselamatan. Jadi, mari kita semua anak-anak Sion, pikirkanlah kata "kemana saja" dan memiliki iman untuk selalu bersama dan mengikuti Tuhan kemana saja ia pergi. Menurutku jalan ini salah, menurutku jalan ini lebih bagus. Karena pikiran-pikiran seperti itu, kita bisa ditipu oleh setan dan oleh penghujat. Lalu jiwa kita akan menjadi letih dan lemah. Dan akhirnya, kita akan menghadapi kemalangan, sehingga kehilangan kebenaran. Rasul Yohanes sudah melihat bahwa kita mengikuti Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi kemana saja mereka pergi, bukan? Jalan ke kerajaan surga dan jalan di padang gurun itu sama. Satu adalah kenyataan dan satu lagi bayangan. Apa yang sudah terjadi pada waktu 3500 tahun yang lalu, itu merupakan bayangan bagi kita pada zaman Roh Kudus ini, supaya kita bisa menghindari dari jalan itu. Kita sedang melihat beberapa bagian yang sudah diajarkan Tuhan melalui Alkitab. Mari kita baca Wahyu pasal 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan apa? Mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban surung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mereka mengikuti anak domba kemana saja ia pergi, karena dengan mutlak mereka percaya kepada Kristus dan yakin pada Dia. Jadi mereka bisa menyerahkan segalanya dari mereka kepadanya, bukan?
Oleh sebab itu, beruntunglah kita yang tidak berbuat apa yang terlarang dan harus berbuat apa yang diperintahkannya untuk dilakukan. Kehendak Tuhan yang agung untuk menuntun kita ke kerajaan surga terkandung di dalam hal itu, bukan? Mari kita baca Ibrani pasal 4 ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena apa? Walaupun kepada mereka lebih dahulu diberitakan Injil, mereka tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Firman ini tentang sejarah bangsa Israel. Ketika Yosua menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan di padang gurun. Pada zaman ini juga, jika orang-orang yang terlebih dahulu menerima kabar keselamatan tidak taat pada firman Tuhan, mereka juga akan kehilangan kerajaan surga, sama seperti orang Israel tidak masuk ke dalam Kanaan pada akhirnya. Jadi pada zaman Bapa harus mendengar firman Tuhan Yehova, pada zaman anak mendengar firman Yesus Kristus, dan pada zaman Roh Kudus mendengar Kristus Ansanghong, nama baru, dan pengantin perempuan sebagai anak-anak Sion. Kita harus percaya bahwa kerajaan surga menunggu kita sebagai hasil ketaatan. Kita perlu iman yang mutlak terhadap Tuhan. Kita sudah sering membaca firman tentang sejarah rasul-rasul 2000 tahun yang lalu. Pada zaman Bapa, orang yang taat pada firman Tuhan Yehova sudah diberkati. Dan pada zaman anak, orang yang percaya dan taat pada firman Yesus sudah diberkati. Demikian jugalah zaman Roh Kudus. Teori apapun tidak diperlukan selain dari firman roh dan pengantin perempuan yang datang sebagai juru selamat pada zaman Roh Kudus. Menurut aku sudah banyak pengalaman pekerjaan ini sepertinya. Saya tidak tahu tentang pekerjaan duniawi, tetapi jika kita mau menerima keselamatan tergantung kepada siapa? Keselamatan tergantung kepada Tuhan. Mari kita semua menuruti ajaran-ajaran Tuhan kemana saja ia pergi. Mari kita baca Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dibandingkan dengan inti isi khotbah hari ini, apa artinya setia segala perintahnya? Taat. Maka Tuhan Allahmu akan melakukan apa? Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Melalui apakah berkat terus diberikan? Melalui iman beserta ketaatan kepada firman Tuhan. Menurutku, saya tidak bisa melakukan ini. Itu bermaksud dia tidak mengambil bagian dalam Tuhan. Kita harus melakukannya. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Tuhan tidak berkata, lakukanlah ini, lakukanlah itu, tentang apa yang tidak bisa kita lakukan. Jika begitu, melalui apakah kita bisa melakukan atau tidak bisa melakukan? Ketika kita tidak mempunyai iman, pemikiran kita selalu utama dari segalanya. Ketika kita mempunyai iman terhadap Tuhan, kita mengetahui Tuhan sudah menciptakan kita, memberikan hidup, hikmat, dan pengetahuan kepada kita, dan membuat kita bisa hidup dan bergerak seperti sekarang ini. Jika kita tetap percaya firman Tuhan dan melakukannya, kita tidak bersungut-sungut sama sekali. Kita tidak mungkin mengeluh kepadanya. Tetapi karena kita berpikir, menurutku, rencanaku lebih bagus daripada rencana Tuhan. Dengan kata lain, karena kita menempatkan Tuhan di bawah kita,
banyak masalah yang timbul. Walaupun kita menunjukkan ketaatan, tidak berasal dari kegembiraan. Ketaatan kita seperti kita taat dengan buta. Makanya kita terus bersungut-sungut dan tidak merasa puas. Walaupun kita berjalan di padang gurun menuju Kanaan, kita terus-menerus bersungut-sungut. Jika orang Israel bersukacita berjalan di padang gurun dan berkata, "Jalan ini sudah dibuat oleh Tuhan untuk kita diselamatkan," perjalanan mereka pasti akan berakhir dalam 10 hari, tidak menghabiskan sampai 40 tahun. Jaraknya tidak jauh sehingga mereka menghabiskan 40 tahun. Walaupun dekat jaraknya, mereka terpaksa berjalan di padang gurun selama 40 tahun, karena Tuhan melatih mereka secara rohani di sana. Salah satu latihan yang dijalankan Tuhan selama 40 tahun adalah ketaatan pada firman Tuhan. Sesudah aku melakukan ini, aku benar-benar diberkati. Sesudah aku melakukan ini, hasil yang baik diberikan kepadaku. Supaya mereka bisa mendapatkan perasaan seperti itu, Tuhan menuntun mereka. Maka di ayat 2 juga tertulis, "Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah kamu pada waktu di rumahmu dan pada waktu di tempat kerjamu. Diberkatilah kamu pada waktu menginjil dan pada waktu di gereja." Tuhan sudah berjanji untuk memberkati kita di mana saja. Kenapa kamu tidak suka jalan ini? Iman nenek moyang pada zaman Bapa. Iman rasul-rasul pada waktu 2000 tahun yang lalu. Dan iman kita yang hidup pada zaman ini. Dengan mempertimbangkan semua iman itu, kita harus mengingat bahwa semua orang diberkati ketika taat kepada firman Tuhan pada setiap zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, dan juga pada zaman Roh Kudus. Seperti firman di Ibrani pasal 3 dan Ibrani pasal 4. Mereka sudah tidak masuk ke perhentian di Kanaan karena ketidaktaatan mereka. Maka kita tidak boleh gagal masuk ke dalam kerajaan surga karena ketidaktaatan kita. Kita semua harus taat dan setia. Aku tidak bisa walaupun aku berusaha banyak. Jika kita mengatakan aku tidak bisa, berarti kita menyerah kerajaan surga. Kita bisa melakukan segalanya. Bukannya tidak bisa, tetapi sebenarnya tidak ada maksud untuk melakukannya. Kita bisa melakukan. Jadi mari kita terima firman Tuhan, seperti yang difirmankannya kepada kita, dan segera melakukannya. Pertama, memang susah untuk melakukannya. Tetapi, jika kita melakukannya 2 kali dan 3 kali, kita semua akan berubah menjadi umat Tuhan pada akhirnya. Kita akan mirip dengan Tuhan. Tolong ingat, Tuhan sedang menuntun kita untuk kita menjadi umat surgawi dan dunia kelahiran kembali secara rohani. Jangan tambahkan alasan atau dalih pada firman Tuhan. Jika Tuhan memberikan firman-Nya, alasan dan dalih tidak diperlukan. Balak, Raja Moab, mengundang Bileam dan meminta dia mengutuk bangsa Israel. Karena Tuhan melarang Bileam pergi, dia tidak boleh pergi. Tetapi timbul keinginannya di dalam hatinya untuk pergi. Maka dia membuat berbagai alasan dan akhirnya pergi. Walaupun seekor keledai yang tidak bisa berkata apapun mengkritik Bileam, dia tetap akan pergi. Lalu, dia memberikan suatu muslihat yang jahat untuk membusukkan bangsa Israel. Di dalam Alkitab tertulis tentang dia sebagai seorang nabi yang jahat, yang sudah menaruh jerat di depan bangsa Israel. Apakah orang yang berbuat demikian bisa diselamatkan? Jika Tuhan berkata, "Jangan pergi," kita harus berpikir, "Aku tidak boleh pergi." Tetapi beberapa orang mencari-cari alasan untuk tidak taat. Saudara-saudari, walaupun kita sedikit merugi dalam hal jasmani, lebih baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak surgawi yang selalu taat
pada firman Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan apa? Akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Saya pernah mendengar kegiatan Injil orang-orang muda Embun Fajar. Mereka sangat memperhatikan firman-firman yang diberikan oleh ibu. Karena ibu berkata, presiden-presiden akan mengundang kamu. Sungguh, firman ini sedang tergenapi sekarang. Karena Ibu Surgawi berkata seperti itu, ayo kita bertemu dengan presiden. Sebagai hasilnya, banyak presiden mengundang mereka. Ada tertulis, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ada orang yang bekerja dengan percaya. Dan ada juga orang yang tetap sama tingkatannya, walaupun diberikan firman 10 kali atau 20 kali. Ada orang yang tidak mendengarkan firman-firman itu dan memahatkannya pada hatinya. Mereka melakukan seperti pikiran mereka. Siapakah yang mengetahui kehendak Tuhan? Tuhan atau kita? Jika kita tahu lebih banyak, kitalah yang harus mencari Paskah dan hari Sabat. Bukankah kita yang harus mencari semuanya dengan kekuatan kita tanpa ajaran Tuhan? Tetapi tak seorang pun bisa melakukannya. Hanya siapakah yang bisa membuka jalan keselamatan, jalan ke buah pohon kehidupan itu? Tanpa izin dari Tuhan, tak seorang pun bisa membuka jalan tersebut. Jadi, jika Tuhan berkata, aku akan membuka jalan ke buah pohon kehidupan seperti ini, kita harus menghormati firman-Nya itu dan menaatinya dengan percaya. Alkitab mengajarkan kita bahwa jika kita tidak menaati Tuhan, kita akan dikutuk dalam segala pekerjaan kita. Mari kita baca ayat 16. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Demikianlah akibat dari hidup ketaatan dan ketidaktaatan. Jika begitu, yang mana harus kita pilih? Pada zaman Bapa mendengarkan firman Yehova, pada zaman Anak mendengarkan firman Yesus, dan pada zaman Roh Kudus harus mendengarkan firman Roh dan pengantin perempuan dan setia kepadanya. Kita harus memperbaiki apa yang diperintahkan untuk diperbaiki, harus belajar apa yang disuruh untuk dipelajari, dan harus melakukan apa yang disuruh untuk dilakukan. Kepada orang yang percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi firman-firman-Nya dan melakukannya, akan diberikan kemuliaan yang besar. Hari ini, mari kita pahatkan pelajaran-pelajaran ini pada hati kita sekali lagi dan berpikir, semua firman Tuhan yang hidup diberikan kepada kita menurut segala kehendak-Nya. Tuhan terus menunjukkan kepada kita kehendak-Nya untuk keselamatan umat manusia. Jika iman kita kecil, Tuhan menunjukkan yang kecil. Jika itu besar, menunjukkan yang besar. Jika iman kita kokoh, Dia menunjukkan yang kokoh. Jika kita menyangkal, Dia menunjukkan sesuatu yang membuat kita menyangkal. Kita sudah mengalaminya sejauh ini. Dunia iman kita tetap seperti itu. Dengan mengingat hal ini, mari kita lihat satu atau dua sejarah gereja awal yang melakukan kehendak Tuhan sebelum menutup khotbah ini. Mari kita baca Lukas pasal 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon,
Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Di sini ditunjukkan kepada kita akibat yang luar biasa dari satu ketaatan mereka, bukan? Kita hanya memandang Tuhan dengan pengalaman kita selama hidup pada zaman ini. Posisi hidup yang menyedihkan. 2000 tahun yang lalu, orang Yahudi dan orang Farisi memandang Yesus berdasarkan pengalaman mereka. Itulah sebabnya mereka sudah mengambil batu untuk melempari Yesus. Walaupun Yesus berkata, Akulah Tuhan, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Tetapi Petrus yang memandang Yesus berdasarkan imannya, sudah berbuat apa ketika Yesus berkata, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus sudah hidup menuruti segala firman Tuhan, bukan? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala. Walaupun Petrus lemah sekali, sebab sudah sepanjang malam ia berusaha untuk menangkap ikan. Ia berkata, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Kita perlu memperhatikan alasan. Kenapa hasil yang begitu luar biasa dari satu ketaatan ini tertulis di dalam Alkitab? Pada zaman Bapa, ada Abraham dan Nuh yang telah menaati firman Tuhan. Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saya mencintai firman ini. Bagaimanakah dia bisa membawa gajah, singa, dan macan tutul yang ganas? Karena Tuhan menyuruhnya, Nuh telah melakukan segalanya. Di dalam Kejadian pasal 22, Abraham pernah mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Mereka benar-benar orang yang hebat dan yang besar. Jika mereka tidak mempunyai iman terhadap Tuhan, bagaimana mereka bisa taat pada Tuhan dalam keadaan itu? Jika Abraham tidak beriman, dia bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan, perbolehkan aku mempersembahkan 100 domba kepadamu sebagai ganti Ishak, anak yang kudapat pada usiaku 100 tahun. Jika Abraham berbuat seperti itu, apa yang sudah terjadi di ujung hidupnya? Apakah dia bisa melanjutkan hidupnya dengan iman terhadap Tuhan? Tidak mungkin. Melalui ketaatan yang sudah dilakukan Abraham, kita bisa tahu skala imannya. Saya menyebut Nuh seorang hebat bukan karena alasan khusus, tetapi karena imannya yang tetap berusaha untuk menuruti firman Tuhan dalam jangka waktu yang panjang. Ketika kita melihat skala ketaatan seseorang, kita bisa tahu skala imannya juga. Bagi kita yang hidup pada zaman Roh Kudus ini, kerajaan surga akan diberikan ketika kita hidup dalam ketaatan. Mari kita pastikan hal ini melalui 2 Korintus pasal 10. Pasal 10 ayat 4 kita baca. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Di mata Tuhan, keadaan rohani dan keadaan iman semua anak-anak di Sion harus bertumbuh besar. Dunia dari iman tidak kelihatan. Jika begitu, bagaimana caranya kita melihat iman kita bertumbuh besar?
Tuhan mengukur iman kita hanya dengan pengukur yang bernama ketaatan. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Karena ketaatan kita belum sempurna, kita masih di sini sekarang. Kita berada di dalam Injil dari Perjanjian Baru, kebenaran terakhir yang dijalankan Bapa dan Ibu di Sion. Kemana saja anak domba pergi, kemana saja roh dan pengantin perempuan pergi. Kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan petunjuk ini bagi jiwa kita. Sambil berpikir, Tuhan memberikan kepadaku kesempatan lain untuk aku taat kepadanya. Tuhan, aku akan melakukan semua ajaran-Mu, kemana saja Engkau pergi. Abraham telah melakukan segala perintah Tuhan. Nuh telah melakukan segalanya. Anggota keluarga Sion di hari-hari ini telah melakukan segala firman Tuhan dengan sukacita. Saya mau ini ditulis di belakang Alkitab. Saya berharap kita semua menjadi keturunan perempuan yang tersisa untuk menang dari pertempuran besar terakhir rohani, supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saya menutup khotbah. Terima kasih.